Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sukmawati, nomor NIM 1930106027 dari Tadris Biologi 4A. Baiklah, pada mata kuliah embriologi ini saya akan membahas materi tentang gametogenesis. Baiklah, pada materi gametogenesis ini saya akan membuat tinjauan umum gametogenesis dan ayat Al-Quran yang terkait dengan gametogenesis. Adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Yang selanjutnya itu spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis ini adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatozoa merupakan gamet jantan dewasa yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Fungsi spermatogenesis ini adalah untuk menghasilkan sel sperma yang efektif, mampu membuahi sel telur atau ovum sehingga terbentuknya zigot. Zigot tersebut nantinya akan berkembang menjadi janin, juga berfungsi untuk menjaga agar individu memiliki keturunan yang sehat dengan cara mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh. Kegagalan dalam mempertahankan kromosom ini akan menyebabkan kelainan seperti sindrom Klinefelter sindrom dan Down dan aborsi janin. Tahapan spermatogenesis ini yang pertama yaitu membentuk spermatogenesis dimulai dari tubulus seminivirus yang sesuai dari jenis mereka yang bentuknya mirip dengan mie kecil, lurus atau bengkok pada testis di bagian dalam tubulus seminivirus dilapisi dengan sel Sertoli dan spermatogonia. Sel-sel Sertoli disebut dengan sel perawat karena mereka membantu dalam pengembangan sperma dengan memakan bahan limbah dari spermatogenesis ini dan mengalahkan sel-sel melalui kanal-kanal tubulus pada dinding tubulus. Seminivirus sudah tersedia calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium ini akan membelah secara mitosis, membentuk spermatosis primer atau 2N. Spermatosit primer atau 2N akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Sel haploid ini adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tiap spermatosit atau sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsionalnya yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang ini akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesikula seminalis dan uretra serta berakhir dengan ejakulasi. Sperma sendiri merupakan sel kelamin laki-laki. Sperma yang sudah matang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang membentuk oval, badan, dan ekor yang panjang. Kepala sperma ini berisi materi genetik atau gen, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak panjang. Sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Bagian kepala sperma terlindungi suatu
badan yang disebut dengan akrosom. Pada bagian ini juga mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase. Enzim tersebut berfungsi saat proses penembusan lapisan sel telur. Pada bagian tengahnya terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Yang selanjutnya itu oogenesis. Pada dasarnya oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utama dari oogenesis ini adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi, proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada proses menghasilkan satu ovum fungsional, oogenesis ini terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual dan keseluruhan tahap belum matang sel telur. Untuk matang, sel telur melewati 5 tahap pada mamalia: oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual, sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma. Sperma ini berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi set lengkap materi genetik, setengah sel telur dan setengah dari sperma. Proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali berlanjut saat seorang wanita ini mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Proses oogenesis tidak berlangsung lama. Ketika seorang wanita mengalami pubertas, ada sekitar 1 juta sel telur yang dihasilkan. Namun seiring bertambahnya usia seorang wanita ini, jumlah dan kualitas sel telur yang dihasilkan akan terus menurun. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis terjadi di dalam kelenjar reproduksi. Dalam kelenjar ini dihasilkan gamet atau sel germinal untuk proses pembentukan sel telur. Selanjutnya beberapa tahapan dari proses oogenesis ini antara lain luteinizing hormone atau hormon LH. Hormon LH ini berfungsi mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi pada tubuh perempuan. Tak hanya itu, hormon LH juga merangsang pelepasan sel telur. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Selain hormon LH, hormon FSH sebagai hormon penting untuk reproduksi. Ketika sel telur siap dibuahi, hormon FSH berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Yang selanjutnya itu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan sangat penting untuk membantu perkembangan reproduksi. Lalu hormon progesteron yang akan bekerja untuk menebalkan dinding rahim, sehingga sel telur tersebut dapat berkembang itulah materi mengenai gametogenesis. Saya Melia Sukmawati mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.